Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang ketiga kali ini, materi yang akan kita bahas adalah mengenal konsep gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang bekerja pada sebuah benda. Oke, jadi gaya adalah tarikan atau dorongan yang bekerja pada sebuah benda. Kalau kita menarik atau mendorong sebuah benda, itu artinya kita memberikan gaya. Nah, gaya yang kita berikan pada sebuah benda itu akan mengakibatkan beberapa hal. Jadi, akibat gaya yang bekerja pada sebuah benda itu dia ada 5. Yang pertama, membuat benda diam menjadi bergerak. Jadi kalau misalnya ada motor yang awalnya dia diam, kemudian kita dorong maka pasti motornya akan bergerak. Kemudian yang kedua, membuat benda bergerak menjadi diam. Misalnya ada ini anak kecil naik sepeda, kemudian kan awalnya dia naik sepeda berarti bergerak sepedanya, tapi ada orang besar yang tarik itu sepeda dari belakang, sehingga sepeda yang sebelumnya bergerak dia menjadi diam. Kemudian yang ketiga, dia mengubah kecepatan benda. Misalnya ada orang naik sepeda, kemudian ada orang naik sepeda. Pada awalnya dia pelan-pelan, tapi karena ada yang dorong dari belakang, berarti dia menjadi lebih cepat. Berarti dalam kasus ini dia mengubah kecepatan yang awalnya dia pelan-pelan menjadi cepat. Kemudian yang keempat, dia bisa mengubah arah gerak benda. Contohnya kayak bagaimana? Ada orang yang pada awalnya dia mau mengarah ke depan, mau maju ke depan, tapi karena ada yang menarik, akhirnya dia bergerak ke belakang. Berarti dia berubah arah geraknya, yang awalnya dia mau ke depan menjadi ke belakang. Kemudian yang bagian kelima, dia bisa mengubah bentuk benda. Misalnya ini, saya punya sebuah tali itu bukan tali sih, karet. Karet itu dia kan awalnya berbentuk lingkaran kemudian saya tarik itu tali sampainya dia putus. Nah, karena talinya putus berarti dia berubah bentuknya. Yang awalnya dia bentuknya lingkaran menjadi bentuk panjang. Nah, gaya adalah besaran vektor. Oke, apa maksudnya besaran vektor? Jadi, besaran vektor itu dia punya nilai, kemudian dia juga punya arah. Jadi, selain punya nilai, dia juga punya arah. Nah, arahnya kalau dia searah, maka dia harus kita tambah. Kalau dia berlawanan arah, maka dia harus kita kurangkan. Jadi ingat kalau dia searah maka dia ditambah, kalau dia berlawanan arah maka dia dikurangkan. Contohnya kayak bagaimana? Untuk contoh yang pertama, misalnya saya punya sebuah benda bentuknya balok seperti ini. Nah, ada anak kecil yang menarik ke depan dengan gaya 15 Newton. Kemudian ada lagi anak kecil yang mendorong ke belakang dengan gaya 10 Newton. Nah, kalau ditanya sigma F atau total gaya yang bekerja pada benda, itu dia nilainya adalah 15 Newton ditambah 10 Newton, berarti dia 25 Newton. Jadi total gaya yang bekerja pada benda atau sigma F-nya itu dia ada 25 Newton. Nah, contoh yang kedua, misalnya ada lagi ini sebuah benda.
Kemudian ada yang tariki ke depan dengan gaya 15 Newton. Tapi ada juga yang tariki ke belakang dengan gaya 10 Newton. Lihat tanda panahnya. Di sini tanda panahnya dia berlawanan. Ada yang arahnya ke kanan, ada yang arahnya ke kiri. Karena dia berlawanan, maka harus dikurangkan. Berarti dia sigma F-nya sama dengan 15 Newton dikurangi 10 Newton. 15 kurang 10 berarti dia jadinya sama dengan 5 Newton. Nah, kemudian contoh yang ketiga. Dia ada sebuah benda, satu menarik ke depan dengan gaya 15 Newton. Kemudian ada satu yang dorongi juga ke depan dengan gaya 10 Newton. Tapi ada lagi satu orang yang tariki ke belakang dengan gaya 10 Newton juga. Berarti kalau ditanya sigma F-nya, maka dia, ini yang sama-sama ke depan saya tambah, berarti 15 Newton, ditambah sama yang ke depan juga 10 Newton, baru dikurangi sama yang ke belakang 10 Newton, berarti 15 tambah 10, 25 Newton, dikurangi dengan 10 Newton, berarti sigma F-nya dia sama dengan 15 Newton. Sekianlah pertemuan kita kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.